Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidane Imam Nasir dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Yang pertama ada materi. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Apa sih perubahan iklim dan pemanasan global? Jadi, perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu, pola cuaca, dan curah hujan di bumi. Dan pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O. Hubungan antara keduanya adalah pemanasan global menjadi penyebab utama perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Sekarang kita masuk ke bagian penyebab. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Di antaranya, yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Yang kedua, emisi dari kendaraan bermotor dan pabrik industri. Yang ketiga, penebangan hutan besar-besaran atau deforestasi. Yang keempat, polusi udara serta limbah pabrik. Dan yang terakhir, yang kelima, dan juga kegiatan pertanian serta peternakan yang menghasilkan gas metana. Peristiwa nyatanya adalah kebakaran hutan Amazon pada tahun 2019 yang mempercepat peningkatan emisi karbon dunia dan deforestasi di Kalimantan serta Sumatera yang menyebabkan kabut asap tebal dan menurunnya penyerapan karbon dioksida. Dampak perubahan iklim. Dampak nyata di dunianya, yang pertama, cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai terjadi lebih sering. Yang kedua, suhu global meningkat dan musim menjadi tidak menentu. Dan yang ketiga, selain itu, banyak ekosistem yang terganggu dan beberapa spesies hewan terancam punah. Sebagai contoh, banjir besar di Pakistan pada tahun 2022 menenggelamkan sepertiga wilayah negara tersebut, dan gelombang panas di Eropa pada tahun 2023 menyebabkan ribuan orang meninggal dunia serta memicu kebakaran hutan hebat. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global juga memiliki dampak besar terhadap bumi. Dampak utamanya, yang pertama, mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan air laut. Yang kedua, perubahan pola cuaca ekstrim. Yang ketiga, suhu bumi meningkat setiap tahun. Dan yang keempat, kekeringan dan gagal panen. Peristiwa nyatanya, lapisan es di Greenland mencair lebih cepat, menaikkan permukaan laut global. Dan pulau-pulau kecil di Pasifik seperti Kiribati terancam tenggelam. Upaya penanggulangan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada banyak langkah yang bisa dilakukan, antara lain menghemat energi listrik dan air, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menanam pohon, dan menjaga hutan, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau air, dan mendaur ulang sampah untuk mengurangi populasi. Beberapa contoh nyata dari upaya global adalah konferensi iklim PBB seperti COP26 dan COP28 yang membahas komitmen negara-negara untuk menurunkan emisi karbon serta program reboisasi di Indonesia yang membantu mengurangi efek rumah kaca. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari semua yang sudah dijelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global adalah krisis global yang nyata, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak langsung pada kehidupan di bumi. Kesimpulannya, kita harus bertindak sekarang, menjaga alam, menghemat energi, dan mendukung solusi ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Ingat pesan penting ini, selamatkan bumi, selamatkan kehidupan. Selesai juga pembahasan tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.